Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efnur Ernaldi dari Prodi Ilmu Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi UAS Syariah mata kuliah umum Universitas Ibnu Khaldun. Ada beberapa materi, yaitu yang pertama ruh dan nafs dalam Al-Quran, psikologi keluarga sakinah, fikih akikah, fikih kurban, fikih jenazah, fikih manasik haji, dan contoh keadilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu ruh dan nafs dalam Al-Quran. Ruh atau roh adalah sesuatu atau unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Ruh berasal dari kata ar-riyah yang berarti angin atau sesuatu yang tak terlihat tapi berenergi. Nafs berasal dari bahasa Arab, merupakan satu kata yang memiliki banyak makna atau lafz al-mushtarak dan dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs terdapat dalam Al-Quran dengan makna yang berbeda. Terkadang ditujukan pada hakikat jiwa, yaitu terdiri dari tubuh dan ruh. Kemudian ruh. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Ta'ala setelah diciptakannya makhluk lain seperti malaikat, jin, alam semesta, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna, karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi dan memakmurkannya. Potensi lain yang dimiliki oleh manusia adalah ruh. Pada persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Nafs. Manusia diciptakan dalam suatu kesatuan yang utuh, terdiri dari unsur intrinsik berupa tubuh, fisik, indera, jiwa, akal, pikiran, nafsu, emosi, dan ruh, serta faktor pengembangan yaitu lingkungan kehidupannya, upaya dan perkembangan kehidupannya. Menurut terminologi Al-Quran, jiwa manusia itu merupakan sisi dalam kehidupan manusia itu sendiri, disebut nafs, yang sistemnya bisa disebut sistem nafsani dengan pilar-pilar sebagai subsistem yang terdiri dari al-fatr atau belahan, qalb hati, basirah hati nurani, akal, al-ruhu atau ruh, syahwat, dan hawa atau hawa nafsu, yaitu anugerah berupa pilihan atau kebebasan dalam keterbatasan. Kemudian yaitu materi psikologi keluarga sakinah. Keluarga dalam perspektif psikologi mempunyai tujuan untuk menjalankan hubungan dalam keluarga dan keberfungsian dalam keluarga dengan baik, sehingga terwujudlah keluarga yang bahagia dan tentram. Dalam Islam, keluarga yang bahagia dan tentram dikenal dengan istilah keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara umum, keluarga didefinisikan sebagai masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari mereka.
Keluarga dalam terminologi sosial dapat dipahami sebagai kelompok orang-orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, darah, atau adopsi yang membentuk suatu rumah tangga, yang berinteraksi satu sama lain dengan melalui peran-perannya sendiri sebagai anggota keluarga, dan mempertahankan atau bahkan menciptakan kebudayaannya sendiri. Sakinah berasal dari kata sakina yang berarti hening, tentram, dan damai. Dalam Al-Quran, kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Allah yang berada dalam kalbu. Sakinah dianugerahkan oleh Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman. Sakinah juga sebagai bentuk ketahanan agar tabah dan tidak gentar menghadapi segala bentuk tantangan, rintangan, ujian, cobaan, dan musibah. Kemudian materi berikutnya yaitu fikih akikah. Di dalam agama Islam, salah satu cara untuk menyambut kehadiran bayi dalam suatu keluarga biasanya dilakukan dengan secara akikah. Akikah itu merupakan proses pemotongan kambing yang kemudian daging kambing diolah menjadi makanan dan dibagikan kepada tetangga ataupun saudara. Secara bahasa, akikah memiliki arti memotong, yang berasal dari bahasa Arab al-qat'u. Terdapat juga definisi lain akikah, yaitu nama rambut bayi yang baru dilahirkan. Menurut istilah, akikah adalah proses kegiatan menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 setelah bayi dilahirkan. Berdasarkan tafsir sebagian ulama yang dinilai paling kuat, akikah hukumnya adalah sunnah muakkad. Akikah menjadi ibadah yang penting dan diutamakan. Bila mampu untuk melakukannya, maka orang tua sangat dianjurkan untuk melakukan akikah anaknya saat masih bayi. Namun, bagi yang tidak mampu untuk melaksanakannya, hukum akikah boleh ditinggalkan tanpa berdosa. Dalil-dalil syar'i tentang hukum akikah. Diriwayatkan Al-Hasan dari Samurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua anak tergadaikan dengan akikahnya yang disembelihkan pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberikan nama. Hadis riwayat Ahmad 20722, At-Tirmizi 1605 dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Dari Samurah bin Jundab, dia berkata Rasulullah bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ke-7-nya disembelih hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Sahih. Hadis riwayat Abu Daud 2838, Tirmizi 1552, Nasai 7/166, Ibnu Majah 3165, Ahmad 5/78, 17, 18, 22, Ad-Darimi 2/81 dan lain-lainnya. Diriwayatkan Jamurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap bayi tergadaikan oleh akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7 lalu dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat An-Nasai. Dari hadis sahih tentang hukum akikah di atas, waktu untuk melakukan akikah pada si kecil dianjurkan pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Cara menghitung hari ke-7 adalah dengan menyertakan hari kelahirannya. Misal, jika si kecil lahir di hari Senin, maka hukum akikah dapat dilakukan di hari Minggu. Dalam sebuah hadis dikatakan penyembelihan hewan akikah bisa hari yang ke-7, hari yang ke-14 atau hari ke-21. Hadis ini dianggap sebagai hadis yang sahih oleh sebagian ulama. Syarat melakukan akikah. Pertama yaitu jumlah hewan akikah. Jumlah hewan akikah yang disembelih untuk anak laki-laki yaitu 2 ekor kambing
atau domba. Sedangkan jumlah hewan yang dibutuhkan untuk anak perempuan hanya membutuhkan 1 ekor kambing atau domba saja. Dari hadis diriwayatkan, siapa dari kalian yang suka menyembelih atas kelahiran anak, maka lakukanlah. Anak laki 2 ekor kambing yang cukup syarat. Anak wanita dengan 1 ekor. Yang kedua yaitu perhatikan kondisi hewan akikah. Syarat berikutnya yaitu perhatikan kondisi hewan yang akan digunakan untuk pelaksana akikah. Kondisinya yaitu hewan tersebut harus berada dalam kondisi sehat, tidak cacat, cukup umur, dan tidak kurus. Fikih kurban. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah berkurban. Perintah ini tertuang dalam sejumlah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Fikih kurban tercatat sebagai sunnah yang sangat dianjurkan, bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini bermula dari peristiwa sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah menguji ketaatan Nabi Ibrahim dengan mengorbankan hal yang paling berharga baginya, yaitu Nabi Ismail. Ayat-ayat Al-Quran tentang kurban. Yang pertama yaitu surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kedua yaitu surat Al-Hajj ayat 28 yang artinya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ayat perintah untuk melaksanakan kurban. Yang ketiga yaitu surat Al-Hajj ayat 34 sampai 35 yang artinya, dan bagi setiap umat setelah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad agar gembira kepada orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Yang keempat yaitu surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Hukum dan tata cara berkurban. Yang pertama yaitu memilih hewan kurban. Sebelum menyembelih, hewan yang dipilih harus tepat dan sesuai dengan fikih kurban. Jenis hewan kurban yang dipilih adalah binatang ternak yang terdiri dari unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Selain hewan ternak jenis ini tidak dapat dijadikan hewan kurban. Kedua yaitu membeli hewan kurban sendiri atau patungan. Ada jenis hewan kurban yang dapat dibeli secara patungan. Ada pula yang diwajibkan dibeli oleh seorang diri. Sapi dan kerbau juga bisa dibeli secara patungan sebanyak 7 orang, namun berbeda dengan kambing dan domba. Para ulama sepakat bahwa pembelian kambing dan domba ini tidak bisa secara patungan, harus dibeli masing-masing seorang diri. Dari Jabir, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah seraya berihram haji, lalu beliau memerintahkan kami untuk berserikat di dalam unta dan sapi. Setiap 7 orang dari kami berserikat dalam 1 ekor unta. Hadis riwayat Muslim. Hukum dan tata cara kurban. Waktu dan tempat pembelian kurban. Waktu yang paling utama saat menyembelih kurban adalah hari nahar, yaitu hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat Idul Adha. 3 hari setelah Idul Adha atau hari tasyrik
juga dapat dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Waktu yang dianjurkan adalah di waktu duha sampai tenggelamnya matahari. Semua hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Tempat untuk melaksanakan kurban disarankan untuk dilakukan di lokasi yang terbuka seperti tanah lapang. Yang keempat yaitu tata cara penyembelih hewan kurban. Pertama yaitu penyembelih hewan kurban beragama Islam. Binatang yang disembelih diperoleh dengan cara yang halal, bukan hasil penipuan atau pencurian. Alat untuk menyembelih harus tajam, semakin tajam pisaunya semakin baik. Alat yang tajam dapat mempercepat proses kematian hewan kurban sehingga saat disembelih tidak terlalu menderita karena rasa sakit. Menghadap hewan kurban ke arah kiblat. Membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. Menginjakkan kaki pada bagian leher hewan. Membaca basmalah saat hendak menyembelih. Membacakan takbir. Menyebutkan nama orang yang menjadi tujuan dan diniatkannya hewan kurban tersebut. Menyembelih dengan cepat dan memastikan bagian kerongkongan serta tenggorokan telah terpotong dengan pasti. Dilarang mematahkan leher sebelum hewan kurban benar-benar telah tidak bernyawa. Materi berikutnya yaitu fikih jenazah. Fikih jenazah mencakup kewajiban muslim dalam pengurusan jenazah. Ketentuan dan kewajiban pengurusan jenazah dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Kewajiban ini secara umum meliputi kegiatan memandikan, mengafani, mensolati, dan mengubur jenazah. Sesaat setelah kematian. Hal pertama yang harus dilakukan ketika seseorang telah dipastikan meninggal ialah menutup kedua matanya. Sesaat setelah jenazah meninggal, tubuh jenazah harus ditutupi dengan kain atau pakaian yang bukan merupakan pakaian yang dikenakannya ketika meninggal. Pakaian jenazah harus diganti dengan pakaian lain. Bagian tubuh yang ditutupi adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali. Pengecualian dilakukan ketika seseorang meninggal saat sedang melakukan haji atau umrah. Pada kondisi ini tubuh jenazah ditutupi dengan kain ihram. Dua bagian tubuh yang tidak ditutupi ialah bagian wajah dan kepala dari jenazah. Pengurusan jenazah di dalam Islam bersifat fardu kifayah. Seseorang tidak dianggap berdosa ketika tidak ikut mengurus jenazah karena telah diurus oleh orang lain. Dalam Islam, kepengurusan jenazah disesuaikan dengan kondisi saat kematian terjadi. Seorang muslim yang mati bukan dalam keadaan syahid, maka kewajiban pengurusnya meliputi kegiatan memandikan, mengafani, mensolati, dan mengubur jenazah. Bagi mereka yang mengikuti sholat jenazah diberi pahala oleh Allah. Sebaliknya, suatu masyarakat dianggap berdosa jika tidak melakukan sholat jenazah sama sekali. Umumnya pengurusan jenazah di suatu masyarakat seluruhnya dilakukan oleh petugas keagamaan setempat. Memandikan jenazah. 4 imam mazhab yaitu Abu Hanifah, Abu Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hambal menetapkan hukum fardu kifayah dalam hal memandikan jenazah seorang muslim. Sedangkan beberapa ahli fikih lainnya ada yang menetapkan hukum sunnah kifayah dalam hal memandikan jenazah seorang muslim. Perbedaan ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad mengenai penggunaan air dan bidara untuk memandikan jenazah. Hukum fardu kifayah diyakini oleh para ulama yang menggunakan hadis terhadap jenazah yang meninggal karena jatuh dari kendaraan. Sedangkan para ulama yang meyakini sunnah kifayah menyatakan bahwa hadis ini merupakan penjelas mengenai bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk memandikan jenazah. Jenazah yang tidak dimandikan adalah jenazah yang syahid. Kriteria syahid ini terbagi menjadi 8 yang seluruhnya meninggal karena peperangan melawan orang kafir pada saat pertempuran. Jenazah seorang muslim harus dimandikan oleh orang yang beragama Islam, berakal dan dewasa.
Pemandi jenazah juga harus mengetahui niat dan tata cara memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Orang yang memandikan jenazah juga harus memiliki jenis kelamin yang sama dengan jenazah. Jenazah laki-laki ini dimandikan oleh ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman atau sepupu laki-lakinya. Sedangkan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, ibu, nenek, anak perempuan, cucu, saudari, keponakan perempuan, bibi, atau sepupu perempuan. Jenazah juga boleh dimandikan oleh orang yang berstatus suami atau istrinya ketika masih hidup. Jenazah diutamakan dimandikan oleh orang yang dapat menjaga aib jenazah. Jenazah dimandikan di tempat yang sepi dan tidak dikerumuni orang serta langsung berada di bawah langit. Di dalam tempat pemandian hanya boleh ada orang yang memandikan dan wali dari jenazah. Mengafani jenazah. Setelah jenazah dimandikan, maka jenazah wajib dibungkus dengan kain kafan. Proses mengafani jenazah wajib dilakukan dengan ketentuan syariat Islam. Bagian yang dibungkus meliputi seluruh anggota badan termasuk bagian kepala. Kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah berwarna putih. Jumlah lapisan kain kafan diutamakan ganjil. Bagi jenazah laki-laki tubuhnya dibungkus dengan 3 lapis kain kafan, sedangkan baginya jenazah perempuan sebanyak 5 lapis. Kain kafan diberi wewangian. Bahan kain kafan harus bagus tetapi tidak mewah dan boros dalam membelinya. Kain kafan diganti dengan pakaian jenazah pada kondisi syahid tanpa dibersihkan sama sekali. Pakaian hanya diganti ketika jenazah syahid dengan pakaian berbahan besi atau kulit. Kain kafan dibeli menggunakan harta dari orang yang meninggal sebelum pembagian warisan dilakukan. Beberapa bagian tubuh jenazah dianjurkan untuk ditutupi dengan kapas. Pada kain kafan diolesi kapur, barus, atau pewangi lainnya. Salat jenazah dapat dilakukan di rumah jenazah, masjid, musola, atau di dekat kuburan jenazah. Syarat minimal yang harus dipenuhi agar sholat jenazah dapat diadakan adalah jenazah telah suci dari hadas, seluruh auratnya tertutup dan posisi peserta sholat telah menghadap kiblat. Tubuh jenazah diletakkan di sebelah orang yang mensolatkan. Hal ini dikecualikan pada sholat gaib. Salah jenazah secara berjamaah sedikitnya dilakukan dalam 3 baris makmum, dan imam diutamakan merupakan keluarga terdekat dan tertua dari jenazah. Mengusung dan mengiringi jenazah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa kegiatan mengusung dan mengiringi jenazah memperoleh pahala sebesar 2 bukit. Pengiringan jenazah dilakukan dengan tidak tergesa-gesa dengan cara yang terhormat. Bagi para pengendara kendaraan dianjurkan berhenti berkendara hingga husungan jenazah melewatinya. Ini sebagai bentuk menghormati jenazah. Saat memasuki pemakaman, para pengusung jenazah dianjurkan mengucapkan salam kepada ahli kubur. Pengantaran jenazah ke liang kuburnya tidak boleh sampai menginjak kuburan lain di sekitarnya, serta tidak boleh menduduki kuburan lain. Peristiwa pembunuhan, kematian, serta penguburan jenazah yang pertama kali dalam Islam dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Kisah ini memberitahukan mengenai 2 putra Nabi Adam, yaitu Kabil dan Habil. Dalam kisah ini Kabil membunuh saudaranya. Setelah melakukan pembunuhan, Kabil kebingungan dalam menguburkan jenazah saudaranya. Secara tiba-tiba ia melihat seekor burung gagak yang menguburkan jenazah burung gagak lain dengan menggali tanah lalu memasukkan tubuh gagak yang mati ke dalamnya. Kabil lalu melakukan hal yang sama terhadap jenazah saudaranya. Penguburan jenazah merupakan bagian akhir dari proses pengurusan jenazah. Hukum menguburkan jenazah menurut ijma ulama adalah fardu kifayah. Waktu penguburan jenazah dapat dilakukan kapan saja, tetapi hukum makruh diberikan kepada penguburan di malam hari. Penguburan di malam hari hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hukum makruh juga ditetapkan pada penguburan jenazah bersamaan dengan matahari terbit.
matahari berada di posisi puncaknya dan ketika matahari terbenam. Hukum atas ketiga waktu ini berubah menjadi mubah ketika dikhawatirkan tubuh jenazah akan membusuk jika tidak segera dikuburkan. Kemudian materi berikutnya yaitu fikih manasik haji. Manasik haji adalah hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf. Setiap jemaah calon haji mengikuti manasik haji akan dilatih tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji seperti rukun haji, persyaratan, hal wajib, hal yang disunahkan, maupun hal-hal yang dilarang selama pelaksanaan ibadah haji. Latihan ini tak hanya teori, namun dipraktikkan semirip mungkin dengan situasi di Arab Saudi. Wajib haji. Sebelum masuk ke tata cara berhaji yang akan dipelajari di manasik haji, kita pahami dulu mengenai wajib haji. Wajib haji adalah semua yang harus dilakukan saat berhaji. Jika ditinggalkan, maka harus membayar denda. 7 wajib haji tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ihram dari miqat, wukuf di Arafah, mabit dan bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah, mabit dan bermalam di Mina pada hari tasyrik, tahallul dan mencukur rambut, melempar jumrah, tawaf wada. Urutan dan tata cara manasik haji. Yang pertama yaitu memulai ihram. Berikut ini urutan pelaksanaan ihram, yaitu melaksanakan mandi sunnah, berwudu, berpakaian ihram, mengerjakan sholat sunnah ihram, mengucapkan niat haji, berangkat ke Arafah sambil membaca talbiyah. Wukuf di Arafah. Wukuf adalah berdiam di Arafah yang dilaksanakan pada 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Ketiga yaitu mabit di Musdalifah. Mabit berarti bermalam. Musdalifah adalah tempat yang berada di antara Arafah dan Mina. Setelah tengah malam, jemaah haji berangkat dari Arafah menuju Mina. Di Musdalifah, jemaah haji berhenti walaupun sebentar. Keempat yaitu lempar jumrah. Jemaah kemudian harus melempar jumrah Aqabah, yaitu melempar batu ke arah tugu batu di Bukit Aqabah. Pelaksanaan yang dilakukan setelah fajar menyingsing atau siang hari pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil. Kemudian jemaah haji menyembelih hewan kurban. Urutan dan tata cara manasik haji. 5. Tahallul. Tahallul yaitu melepaskan diri dari ihram setelah mengerjakan amalan-amalan haji. Tahap pertama dilakukan setelah selesai melontar jumrah Aqabah dengan cara mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Keenam, mabit di Mina. Jemaah kemudian kembali ke Mina untuk mabit selama hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Usai matahari tergelincir pada setiap siang hari tasyrik, jemaah melontar 3 jumrah, yaitu jumrah ula, wusta, dan Aqabah, yang masing-masing sebanyak 7 kali. Ketujuh yaitu tawaf wada. Tawaf wada berarti tawaf perpisahan atau sebagai penutup semua rangkaian ibadah haji setelahnya. Jemaah diperbolehkan pulang ke kampung halaman atau ke Madinah dahulu bagi yang belum berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Berikut materi berikutnya yaitu contoh keadilan Rasulullah SAW. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Rasulullah menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya, termasuk menjalankan perintah Allah dalam ayat di atas, yaitu berbuat adil, sebuah sikap yang tidak mudah dilaksanakan manusia karena kebencian dan perbedaan yang ada di antara mereka. Contoh perilaku keadilan Rasulullah. Rasulullah adalah seorang yang berlaku adil kepada semuanya, kepada dirinya, keluarganya, sahabatnya, dan umat Islam sendiri. Rasulullah menjadikan keadilan sebagai sebuah hukum dan sistem yang harus ditegakkan dan
setiap situasi dan kondisi apapun. Keadilan Rasulullah dalam memimpin telah dicatat sebagai untaian butiran mutiara sejarah. Rasulullah tidak pandang bulu dalam menerapkan hukum dan menegakkan keadilan. Beberapa keadilan yang tercermin semasa hidup beliau diantaranya ialah ketika ada seorang wanita kaya raya serta keturunan bangsawan mencuri. Lalu dengan tegas diputuskan wanita itu dihukum untuk potong tangan. Bahkan ketika keluarga kerabat wanita itu meminta tolong kepada Usamah bin Zaid, seorang di antara sahabat yang paling dicintai Rasulullah, untuk memohon keringanan hukuman, beliau pun marah. Itulah salah satu contoh dari perilaku keadilan Rasulullah. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu beberapa materi ujian akhir semester 2 mata kuliah syariah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.